Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan 26. Dasar hukum PPh pasal 21 dan 26. Pada awalnya, dasar atau payung hukum PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan penyempurnaan yang meliputi perubahan pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Perubahan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan keempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diharmonisasikan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP Pasal Nomor 7 Tahun 2021. Pengertian terkait PPh pasal 21-26. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari pekerjaannya. PPh pasal 21 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai. PPh pasal 26 adalah peraturan yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 antara lain adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan berupa bonus, tunjangan, atau fasilitas non-standar lainnya yang tidak dapat dipastikan besarnya pada saat pembayaran gaji rutin. Pemotong PPh pasal 21 dan 26. Pemotong PPh pasal 21 dan 26 adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memotong sebagian penghasilan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan sebagai pajak yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemotong PPh pasal 21 dan 26 memegang peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia dengan memastikan bahwa pajak penghasilan dipungut secara tepat dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 dan 26. Wajib pajak PPh pasal 21 dan pasal 26 mencangkup hampir semua orang pribadi yang menerima penghasilan. Namun, ada beberapa jenis orang pribadi yang tidak termasuk dalam kategori wajib pajak PPh pasal 21 dan pasal 26, yaitu 1. Anak di bawah umur yang menerima uang saku atau hadiah dari orang tua atau keluarga. 2. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan. 3. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak melebihi batas penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. 5. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, tetapi penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah memenuhi kewajiban perpajakan. Objek pajak PPh pasal 21-26. 1. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima oleh pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan lainnya dari hubungan kerja. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21 antara lain gaji, upah, bonus, komisi tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima oleh pegawai dari hubungan kerja. PPh pasal 21 dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pegawai sebelum penghasilan tersebut diterima oleh pegawai. Objek pajak PPh pasal 26 yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21-26 antara lain penghasilan dari sewa, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh wajib pajak. PPh pasal 26 dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi
sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 dan 26. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 dan 26 adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau dikenakan pajak dengan tarif 0%. Beberapa contoh penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 dan pasal 26 antara lain: 1. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif 0%. 3. Penghasilan yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan 26. 1. Dasar pengenaan PPh pasal 21. Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan lainnya dari hubungan kerja. Penghasilan bruto ini mencangkup gaji, upah, bonus, komisi, tunjangan, fasilitas, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh pegawai dari hubungan kerja. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pegawai sebelum penghasilan tersebut diterima oleh pegawai. Besaran pemotongan PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan bruto yang diterima. 2. Dasar pengenaan PPh pasal 26. Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan. Penghasilan bruto ini mencangkup penghasilan dari sewa, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh wajib pajak. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Besaran pemotongan PPh pasal 26 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan bruto yang diterima. Tarif pemotongan PPh pasal 21 dan 26. 1. Tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai adalah tarif progresif yang berdasarkan tingkat penghasilan bruto. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah hukum yang berlaku. Contoh tarif pemotongan PPh pasal 21 di Indonesia adalah sebagai berikut. Penghasilan hingga 50 juta 5%, penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta 15%, penghasilan di atas 250 juta 25%. 2. Tarif pemotongan PPh pasal 26. Tarif pemotongan PPh pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Contoh tarif pemotongan PPh pasal 26 di Indonesia sebagai berikut. 1. Penghasilan dari bunga 15%, penghasilan dari royalti 15%, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan 10%, penghasilan dari hadiah 25%. Saat terutang PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 21. PPh pasal 21 terutang pada saat penghasilan bruto diterima oleh pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan lainnya dari hubungan kerja. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pegawai sebelum penghasilan tersebut diterima oleh pegawai. Pihak yang membayar wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, PPh pasal 26. PPh pasal 26 terutang pada saat penghasilan bruto diterima oleh wajib pajak oleh pribadi yang bukan merupakan pegawai, pensiunan, atau penerima tunjangan. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Pihak yang membayar wajib melakukan pemotongan penyetoran PPh pasal 26 ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara menghitung PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang pertama, menghitung PPh pasal 21
Identifikasi penghasilan, tentukan jenis penghasilan yang akan dikenakan PPh pasal 21 seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Kumpulkan informasi, dapatkan informasi mengenai jumlah penghasilan terima dalam satu periode tertentu, biasanya per bulan. Kurangkan penghasilan kena pajak. Kurangkan penghasilan kena bruto dengan potongan tertentu yang dikecualikan dari penghasilan kena pajak. Misalnya, biaya jabatan atau biaya penghasilan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hitung PPh pasal 21. Setelah mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak, gunakan tarif pajak progresif yang berlaku untuk menghitung pajak yang harus dipotong dari penghasilan tersebut. Tarif pajak progresif umumnya terdiri dari beberapa tingkatan, dengan tarif yang lebih tinggi untuk menghasilkan yang lebih tinggi. Pemotongan pajak. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan sebelum penghasilan diberikan kepada karyawan. PPh pasal 21 ini kemudian disetorkan ke atas negara oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Yang kedua, menghitung PPh pasal 26. Identifikasi penghasilan. Tentukan jenis penghasilan yang akan dikenakan PPh pasal 26 seperti bonus, tunjangan, atau penghasilan non-rutin lainnya. Kumpulkan informasi. Dapatkan informasi mengenai jumlah penghasilan diterima oleh sumber penghasilan tersebut. Hitung PPh pasal 26. PPh pasal 26 umumnya dikenakan pada penghasilan non-rutin yang tidak termasuk dalam penghasilan rutin bulanan. Hitung pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan tersebut dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Pembayaran pajak. PPh pasal 26 dapat dibayar secara mandiri oleh wajib pajak, yaitu karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan tersebut. Wajib pajak dapat membayar pajak tersebut secara langsung ke kantor pajak terdekat atau melalui sistem pembayaran pajak yang telah ditetapkan.